Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang sistem penjualan kredit. Materi ini disusun oleh Ika Deyudi Pandiarsa, Marfua Ilham, Natalia Purnamasari, Medika Desi Anggraini. Sistem penjualan kredit. Penjualan kredit dilaksanakan oleh perusahaan dengan cara mengirim barang sesuai dengan order yang diminta oleh pembeli dan untuk jangka waktu tertentu. Perusahaan mempunyai tagihan kepada pembeli tersebut untuk menghindari tertagihnya piutang. Setiap penjualan kredit yang pertama kali dilakukan oleh pembeli selalu didahului dengan analisa terhadap tidak atau bisanya pembeli diberi kredit. Sistem penjualan kredit. Fungsi yang terkait yaitu yang pertama, fungsi penjualan, yang kedua, fungsi kredit, fungsi gudang, fungsi pengiriman, fungsi penagihan, dan fungsi akuntansi. Informasi yang diperlukan. Jumlah pendapatan menurut jenis atau kelompok produk selama jangka waktu tertentu. Jumlah piutang kepada setiap debitur dari transaksi penjualan kredit. Jumlah harga pokok produk yang dijual dalam jangka waktu tertentu. Nama dan alamat pembeli, kuantitas produk yang dijual, nama wiraniaga yang melakukan penjualan, dan otoritas pejabat yang berwenang. Dokumen yang digunakan yaitu surat order pengiriman dan tembusannya, faktur dan tembusannya, rekapitulasi harga pokok penjualan, bukti memorial, surat order pengiriman dan tembusannya. Surat pengakuan dikirim oleh fungsi penjualan ke pelanggan untuk memberitahu bahwa orderannya telah diterima dan dalam proses pengiriman. Surat muat merupakan dokumen sebagai bukti penyerahan barang bukti perusahaan kepada perusahaan angkutan. Slip pembungkus ditempelkan pada pembungkus barang untuk memudahkan fungsi penerimaan perusahaan pelanggan dalam mengidentifikasi barang. Tembusan gudang. Tembusan order pengiriman yang dikirim ke fungsi gudang untuk menyiapkan barang yang sesuai dengan yang tercantum di dalamnya agar barang ke bagian pengiriman dan untuk mencatat barang yang dijual dalam kartu gudang. Arsip pengendalian pengiriman merupakan tembusan surat order pengiriman yang diarsipkan oleh fungsi penjualan menurut tanggal penerimaan yang dijanjikan, dan apabila telah menerima tembusan surat order pengiriman yang merupakan bukti telah dikirimkannya barang, maka dipindahkan ke arsip order yang telah dipenuhi. Arsip indeks silang merupakan tembusan surat order pengiriman yang diarsipkan secara alfabetik menurut nama pelanggan. Faktur dan tembusannya. Faktur penjualan merupakan lembar pertama yang dikirim fungsi penagihan kepada pelanggan. Tembusan piutang merupakan tembusan faktur penjualan yang dikirim oleh fungsi penagihan ke fungsi akuntansi sebagai dasar untuk mencatat piutang dalam kartu piutang. Tembusan jurnal penjualan merupakan tembusan yang dikirim oleh fungsi penagihan ke fungsi akuntansi sebagai dasar mencatat transaksi penjualan dalam jurnal penjualan. Tembusan analisis merupakan tembusan yang dikirim fungsi penagihan ke akuntansi sebagai dasar menghitung harga pokok penjualan yang dicatat dalam kartu persediaan. Untuk analisis penjualan dalam komisi wiraniaga, tembusan wiraniaga dikirim oleh fungsi penagihan kepada wiraniaga untuk memberitahu bahwa order yang lewat di tangannya telah dipenuhi dan komisi berhak diterima. Rekapitulasi harga pokok penjualan merupakan dokumen pendukung yang digunakan untuk menghitung total harga pokok barang yang telah dijual selama periode. Bukti memorial merupakan dokumen untuk mencatat dalam jurnal umum. Catatan akuntansi yang digunakan yaitu jurnal penjualan, kartu piutang, kartu persediaan, kartu gudang, jurnal umum. Jaringan prosedur sistem penjualan kredit. Prosedur order penjualan. Fungsi penjualan menerima order dari pembeli, menambah informasi penting dalam surat order, membuat surat order pengiriman dalam ke berbagai fungsi lain yang memungkinkan untuk melayani order dari pembeli. Prosedur persetujuan kredit. Fungsi penjualan menerima persetujuan penjualan kredit kepada pembeli tertentu dari fungsi kredit.
Prosedur pengiriman. Fungsi pengiriman mengirimkan barang kepada pembeli sesuai informasi yang tercantum dalam surat order pengiriman yang diterima dari fungsi pengiriman. Prosedur penagihan. Fungsi penagihan membuat faktur penjualan dan mengirimkannya kepada pembeli. Prosedur pencatatan yaitu fungsi akuntansi mencatat tembusan faktur penjualan ke dalam kartu piutang atau mengarsipkan dokumen tembusan menurut abjad yang berfungsi sebagai catatan piutang. Prosedur distribusi penjualan. Fungsi akuntansi mendistribusikan data penjualan menurut informasi yang diperlukan oleh manajemen. Prosedur pencatatan harga pokok penjualan. Fungsi akuntansi yang mencatat periodik total harga produk yang dijual selama periode. Unsur pengendalian intern. Yang pertama yaitu organisasi. Yang kedua sistem otorisasi dan prosedur pencatatan dan praktik yang sehat. Unsur organisasi. Unsur organisasi yaitu sebagai fungsi pemisah penjualan dan fungsi kredit. Karena penjualan cenderung ingin menjual sebanyak mungkin tanpa memperhitungkan resiko, tapi fungsi kredit mempunyai wewenang untuk menolak para pelanggan yang referensinya kurang bagus. Pemisahan fungsi antara akuntansi, penjualan, dan kredit. Karena sebagai pencatat piutang harus terpisah dan bagian penjualan dan bagian yang menganalisa kemampuan pembeli dalam memenuhi kewajibannya. Pemisahan fungsi akuntansi dan kas, karena fungsi akuntansi mencatat piutang dan fungsi kas yang menerima uang. Pelaksanaan transaksi lebih dari satu fungsi untuk menciptakan internal check. Unsur sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Penerimaan order dari pembeli diotorisasi oleh fungsi penjualan dengan menggunakan formulir surat order pengiriman. Penjualan pemberian kredit diberikan oleh fungsi kredit dengan membubuhkan tanda tangan pada kredit kopi yang merupakan tembusan surat order pengiriman. Pengiriman barang kepada pelanggan diotorisasi oleh fungsi pengiriman dengan cara menandatangani dan membubuhkan cap sudah dikirim pada kopi surat order pengiriman. Penetapan harga jual, syarat pembayaran, syarat pengangkutan barang, dan potongan penjualan berada di tangan Direktur Pemasaran. Dengan penerbitan surat keputusan mengenai hal tersebut, terjadinya piutang diotorisasi oleh fungsi penagihan dengan membubuhkan tanda tangan pada faktur penjualan. Pencatatan akuntansi dilakukan oleh karyawan yang diberi wewenang untuk itu. Pencatatan akuntansi yaitu didasarkan atas dokumen sumber yang dilampiri dengan dokumen pendukung yang lengkap. Unsur praktik yang sehat yaitu yang pertama, penggunaan formulir bernomor urut secara periodik. Fungsi akuntansi mengirim piutang kepada setiap debitur untuk menguji ketelitian pencatatan piutang fungsi tersebut. Dilakukan rekonsiliasi kartu piutang dengan rekening kontrol piutang dalam buku besar secara periode. Sistem retur penjualan. Fungsi yang terkait yaitu yang pertama, fungsi penjualan, yaitu fungsi yang bertanggung jawab atas penerimaan pemberitahuan mengenai pengembalian barang yang telah dibeli oleh pembeli. Fungsi penerimaan yaitu bertanggung jawab atas penerimaan barang berdasarkan otorisasi yang terdapat dalam memo kredit yang diterima dari fungsi kredit. Kemudian fungsi gudang bertanggung jawab atas penyimpanan kembali barang yang diterima dari retur penjualan setelah barang tersebut diperiksa oleh fungsi penerima dan dicatat oleh fungsi gudang dalam kartu gudang. Selanjutnya fungsi akuntansi yaitu bertanggung jawab atas pencatatan retur penjualan ke jurnal umum atau jurnal retur penjualan, berkurangnya piutang dan bertambahnya persediaan. Dokumen yang digunakan yaitu memo kredit merupakan dokumen sumber sebagai dasar pencatatan transaksi tersebut dalam jurnal umum atau jurnal retur penjualan. Laporan penerimaan barang merupakan dokumen pendukung yang melampiri memo kredit yang dikeluarkan fungsi penerimaan sebagai laporan telah diterimanya dan diperiksa barang dari pembeli. Catatan akuntansi yang digunakan jurnal umum atau jurnal retur penjualan, kartu piutang, dan kartu gudang. Jaringan prosedur. Prosedur pembuatan memo kredit.
prosedur penerimaan barang, prosedur pencatatan retur penjualan. Itulah tadi pembahasan tentang materi sistem penjualan kredit. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.